Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang sudah join. Kita mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:05 ya. Nanti mungkin sembari berjalan untuk attendee yang baru join nanti kita bisa susulkan ya. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join pada sesi webinar kali ini dengan hari ini kita akan membawakan solusi terkait managed service security yang bekerja sama dengan Palo Alto Network Indonesia dan juga disponsori oleh Westcon Indonesia ya. Untuk agenda hari ini adalah nanti untuk sesi pertama akan dipaparkan terkait solusi MSSP yang dipunyai oleh MII yang akan dibawakan oleh panel. Yang kemudian yang kedua nanti presentasi terkait managed service security yang dibawakan oleh Pak Yohanes dari Palo Alto Network Indonesia. Kemudian nanti juga ada sesi quiz, door prize, dan juga nanti ada promo. Untuk sesi quiz, nanti ada hadiahnya di belakang nanti ya untuk 3 pemenang quiz, dan juga untuk door prize kali ini kita ada smart band ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu beruntung untuk mendapatkan door prize tersebut. Jadi mohon tune in sampai dengan sesi ini berakhir. Untuk mempersingkat waktu, untuk sesi yang pertama pemaparan program MSSP dari MII, saya persilahkan kepada Pak Nil untuk tempat dan waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anto. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Saya izin share screen ya. Apakah sudah kelihatan screen-nya Mas Anto dan Bapak-Bapak semuanya? Ya, sudah Mas. Oke, selamat pagi. Selamat datang di webinar PT MII pada hari ini. Temanya Managed Service Security Provider. Pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk sharing mengenai MSSP yang saat ini sedang kita jalankan di MII. Mungkin perkenalan sedikit tentang saya, Pak. Saya Nel Isal Imran. Jadi saya di divisi Managed Service di MII dan saat ini kami sejak tahun 2019 sudah mengembangkan solusi MSSP untuk mensupport customer-customer yang dimiliki MII yang membutuhkan solusi security. Agenda yang akan saya share pada pagi hari ini sehubungan dengan MSSP. Yang pertama, kita memberikan overview untuk security department yang sudah dimiliki oleh PT Mitra Integrasi Informatika. Kemudian kenapa sih kita membutuhkan MSSP? Bapak Ibu pasti belakangan ini sering sekali mendengar Managed Security Provider atau MSSP ya, seperti itu. Kemudian Security Operation Center ini adalah layanan atau core yang menjalankan solusi MSSP. Yang terakhir, apa sih bisnis benefitnya dari MSSP? Mungkin kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan nanti ketik di chat saja. Nanti ada tim Pak Naim, Pak Sondah dari tim Managed Service Security yang akan membantu bila misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Dan nanti di akhir sesi bila ada pertanyaan nanti mungkin Pak Mas Anto akan buka sesi beberapa pertanyaan. Nah, ini sekilas mengenai Security Department Overview. Jadi sejak tahun 2005 MII sudah membentuk yang namanya Security Center, terdiri dari 2 tim, Blue Team yang mensupport SOC, Network Investigation, Incident Response, termasuk Digital Forensik. Salah satu tim lagi adalah Red Team. Ini adalah tim Security Acceptance Test, termasuk Penetration Test. Kemudian yang melakukan vulnerability assessment, social engineering, termasuk source code review. Nah, melihat kebutuhan layanan security dan permintaan dari customer-customer di MII, di tahun 2019 kita mencoba mengembangkan layanan security yang lebih komprehensif. Kendalanya waktu itu adalah dari sisi resource, sehingga
di tahun 2019 pertama kali kita mengembangkan yang namanya Bootcamp IT Security. Tujuannya tim Bootcamp IT Security ini adalah yang nanti sebagai tim L1 mensupport tim L2 yang sebelumnya sudah ada, yang sudah punya pengalaman banyak dan expert di bidangnya, dan tim L1 ini yang nanti melakukan monitoring day to day apakah on premise ataupun off premise di luar lokasi dari customer. Nah, kita bekerja sama dengan kampus untuk Bootcamp IT Security ini untuk mempersiapkan people-nya. Setelah kita screening, lulusan terbaik kita memberikan pelatihan dari sisi network defender, termasuk ethical hacker, ISO 27001, 27000, dan termasuk produk-produk knowledge yang berhubungan dengan security, ya, termasuk network security, firewall, SIM, cloud security, dan application security. Lulusan-lulusan bootcamp inilah yang sejak tahun 2019 yang mengoperate dari sisi SOC-nya MII, kemudian melakukan on-demand penetration test, project penetration test, security tools implementation, dan juga kita tempatkan sebagai security officer di lokasi-lokasi customer yang memerlukan layanan security. Nah, ini kira-kira pendekatan dari sisi layer of protection. Pendekatannya kita lihat dari dua aspek, strategik dan juga dari sisi operasional. Dari sisi strategik kita ketahui ada bisnis dan proses, kemudian people. Nah, ini biasanya lebih ke arah penerapan policy dalam satu perusahaan. Sebagai contohnya, cukup banyak perusahaan saat ini yang sudah menerapkan ISO 27001. Kemudian dari sisi operasional ada data dan information, application, dan infrastruktur. Seperti kita ketahui, dalam melakukan security monitoring, kita melakukan monitoring terhadap layanannya sehingga aspek-aspek data, application, termasuk infrastruktur, ini menjadi bagian penting yang bagian penting dari monitoring yang dilakukan tim MSSP. Nah, berikutnya ini adalah komponen dari teknologi yang terlibat di dalam MSSP. Di sini ada dari sisi endpoint-nya ya, termasuk network perangkat jaringannya, load balancer, firewall, IPS, antivirus, termasuk perangkat endpoint, mobile, dan sebagainya. Di perangkat-perangkat inilah kita melakukan log management, melakukan log configuration, penerapan policy, dan sebagainya, termasuk melakukan incident response bila terjadi insiden. Data-data dari perangkat-perangkat inilah nanti yang akan dimonitor dari SIM, kemudian network monitoring tools, dan juga acuan dalam melakukan vulnerability assessment. Untuk tools sendiri nanti dari tim Palo Alto akan menjelaskan solusi-solusi yang dimiliki Palo Alto sudah mengcover teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk layanan MSSP. Berikutnya, kenapa sih kita memerlukan MSSP? Bapak Ibu mungkin saat belakangan ini sangat sering mendengar kata-kata MSSP. Apa sih MSSP? Jadi sehubungan dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, kemudian saat ini juga kita dalam kondisi pandemi sehingga banyak sekali karyawan yang harus bekerja dari rumah, sehingga layanan security service itu sangat dibutuhkan. Ditambah lagi cybercrime itu tidak kalah cepatnya perkembangannya dengan teknologi digital, sehingga ini yang menjadikan layanan MSSP ini sangat kritikal buat banyak sekali industri ya. Jadi di slide kita bisa lihat ransomware ini kita sekarang sering mendengar ransomware as a service. Ransomware ini salah satu bahaya dari cybercrime yang saat ini sangat mengganggu ya di banyak perusahaan, dan kita ketahui sendiri di Indonesia sendiri sudah banyak sekali perusahaan yang pernah terkena dampak dari ransomware. Kemudian semakin banyaknya malware yang bisa disisipkan di berbagai macam perangkat transaksi yang saat ini terkoneksi di internet, sehingga monitoring dari tim atau layanan MSSP ini sangat membantu perusahaan-perusahaan untuk mendeteksi anomali-anomali yang terjadi di dalam ataupun di luar
jaringan perusahaan. Yang terakhir kita sering sekali mendengar yang namanya Zero Day ya. Ini cybercrime juga sudah lebih cepat dari perusahaan-perusahaan security dalam membuat yang namanya melakukan security dari aplikasi-aplikasi ataupun perangkat yang yang berjalan, sehingga layanan MSSP saat ini sangat kita butuhkan untuk membantu melakukan monitoring khususnya anomali-anomali yang terjadi. Berikutnya di industri FSI, perbankan ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan atau melayani transaksi digital, ini juga ada kebijakan dari OJK bagaimana kita harus menjaga kerahasiaan data dan juga keamanan transaksi. Ini juga yang menjadi trigger MSSP saat ini menjadi salah satu solusi yang sangat dicari oleh banyak perusahaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan pengalamannya kami berkomunikasi dengan klien-kliennya kami. Apakah bila kita sudah memiliki firewall, kita sudah memiliki antivirus, kita sudah memiliki tools security, apakah sudah dianggap memiliki SOC? Jawabannya belum tentu, karena komponen dari MSSP sendiri atau SOC itu termasuk adalah people dan proses, itu memegang peranan penting dalam melakukan operation dari SOC ataupun MSSP sendiri. Teknologi kita ketahui nanti salah satu yang dibahas dari Pak Yohanes dari Palo Alto, ini sangat membantu mempercepat bagaimana kita melakukan monitoringnya. People ini sangat dibutuhkan untuk melakukan analisa, melakukan troubleshooting, eskalasi dan sebagainya. Ini masih menjadi komponen yang sangat penting, sehingga tadi yang saya jelaskan di awal, MII pun kita membuat, bahkan kita mencetak people-nya untuk melakukan security monitoring dan operation. Termasuk prosesnya, apakah di IT environment assessment-nya, log management-nya, security event monitoring, sampai ke level reporting. Proses-proses ini juga akan diinisiat oleh people yang ada di dalam SOC ataupun people yang ada di dalam layanan MSSP, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik dan kita sebagai pembeli layanan MSSP bisa melihat atau istilahnya membaca resultnya secara komprehensif. Nah, ini sekilas layanan dari MSSP yang saat ini sudah kita kembangkan dan kita jalankan. Nanti mungkin Bapak juga bisa Bapak Ibu bisa lihat di penjelasan dari Pak Yohanes dari Palo Alto, itu sudah mengcover beberapa layanan-layanannya yang ada di MSSP yang dijalankan oleh MII. Jadi selain SOC, Security Operation Center, kemudian Managed Firewall Service, Managed IDS dan IPS, kemudian Log Analysis dan Event Correlation Service, yang terakhir termasuk Vulnerability Management Service. Ini adalah layanan-layanan yang kita jalankan di MSSP. Bagaimana operation day to day-nya? Jadi MSSP-nya kita sendiri itu berjalan 24/7. Ada di kantor pusat MII di APL Tower. Kemudian teknologi yang kita gunakan, teknologi-teknologi terdepan ya untuk monitoring, kemudian untuk melakukan threat hunting, kemudian tools-tools yang dibutuhkan untuk security analytics-nya juga. Kemudian termasuk security advisory-nya dari log yang sudah kita analisa setiap, bahkan kalau saya lihat tim SOC itu memberikan security advisory setiap shift, setiap akhir shift ya, mengirimkan apa saja yang terjadi di setiap shift tersebut. Kemudian insiden respon bila terjadi insiden, bukan hanya direspon, termasuk kalau security incident itu akan direspons oleh tim L2 dari MSSP. Kemudian kita juga melakukan regular vulnerability assessment. Yang terakhir bila dibutuhkan juga dilakukan digital forensik. Nah, berikutnya ini adalah salah satu feature yang kita kembangkan di MSSP. Kalau sebelumnya Bapak Ibu investasi perangkat security itu melakukan pembelian di depan sebagai capex, ini kita mencoba membuatkan OPEX model untuk perangkat security. Jadi apakah Bapak memerlukan firewall atau mungkin SOAR atau
tools-tools untuk security monitoring, itu nanti kita akan support mulai dari procurement manajemennya, apa kebutuhannya, kita melakukan assessment, termasuk deployment-nya sampai go live ya. Operation-nya nanti apakah Bapak menggunakan off-premise atau on-premise, kami sudah support kedua model tersebut, sehingga nanti di akhir masa kerjasamanya kita atau masa sewanya, proses dismantle itu kita yang lakukan. Jadi Bapak Ibu sebagai customer setiap bulan hanya menerima report, SLA reportnya, bagaimana analisa dan sebagainya. Jadi ini model rental yang sebelumnya CAPEX kita convert menjadi OPEX model. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dituliskan di chat. Kemudian, nah ini penjelasan sedikit mengenai Security Operation Center. Seperti yang saya jelaskan tadi, SOC ini menjadi core operation di layanan MSSP-nya kami. Jadi untuk memulai bekerja sama dengan MSSP di MII, nanti kita di fase pertama kita akan melakukan assessment atau pre-sales activity, berapa banyak device-nya, kira-kira berapa estimasinya dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, kemudian kira-kira tools yang akan kita rekomendasikan nanti apa, nah network-nya, topologi, dan sebagainya. Kemudian requirement design ini nanti kita akan propose, kemudian kalau kita berjodoh untuk bekerja sama, fase berikutnya adalah fase purchasing, kemudian di fase keempat kita melakukan namanya tools implementation, apakah SIM-nya dan tools-tools lain yang digunakan. Kemudian fase tuning ini untuk memastikan semuanya log masuk ke dalam log kolektornya yang ada di SOC, kemudian kita melakukan yang namanya UAT sampai di fase berikutnya, di fase operation nanti ada go live dan fase monitoring. Nah, ini adalah stepping untuk bekerja sama MSSP dengan MII. Nah, ini secara overview prosesnya tadi secara garis besar saya sudah jelaskan. Jadi di fase assessment ini kita melakukan assessment untuk kebutuhan dari topologi yang ada di masing-masing customer apa saja, termasuk kita melihat best practice dari sisi apakah SIM-nya kita, dari sisi operation-nya kita yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing customer. Kemudian kita melakukan log collection dan configuration. Kita melakukan yang namanya correlation log, sehingga log-log tersebut yang dibutuhkan semua masuk dan bisa termonitor oleh tim SOC ataupun MSSP. Nah, yang terakhir, seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak dalam layanan MSSP, Bapak Ibu setiap daily, weekly, ataupun monthly itu akan menerima report yang sudah termasuk ada analisa dan eksekutif summary-nya. Berikut ini adalah gambaran dari event atau log workflow yang terjadi. Ini secara general ya, dari workstation atau network device, infrastruktur. Ini semuanya lognya akan masuk ke dalam log collector ya, kita import. Kemudian di dalam log collector, apakah itu log operating system, application, device, atau database, nanti di sini dikumpulkan. Kemudian nanti akan dilakukan correlation dan analisa di sistem SIM-nya. Ya, kemudian dilakukan juga advanced profiling untuk mengetahui tipe log ini, apakah ini sifatnya security alert atau log yang general. Nah, outputnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita memberikan analisa daily, kemudian report secara monthly, dan yang terpenting adalah kita melakukan real time monitoring. Ada tim dari SOC yang melakukan monitoring log yang terjadi, sehingga bila terjadi ancaman atau insiden, proses eskalasinya dapat cepat dilakukan dan dilakukan yang namanya respon dan resolution. Nah, ini gambaran dari delivery untuk layanan MSSP dari SIM deployment. Nanti outputnya adalah nanti untuk SIM deployment kita akan lihat ada log form data, kemudian source device-nya yang di-collect ke SIM-nya, kemudian
rule and reporting deployment, nanti ada deployment correlation rule, kemudian deployment SIM-nya termasuk use case scenario untuk security monitoring. Kemudian kita membuatkan juga report template untuk daily, weekly, termasuk yang monthly. Di fase security monitoring, di situ ada alerting, kemudian terhadap log ataupun attack yang termasuk security attack. Kemudian ada weekly meeting yang kita laporkan setiap minggu. Kemudian ada termasuk monthly meeting untuk melaporkan activity dari sisi tim MSSP. Nah, ini vulnerability management, bagian dari layanan di MSSP juga. Ada vulnerability assessment report, biasanya kita berikan quarterly. Kemudian security advisory ini berhubungan dengan insiden-insiden yang yang terjadi dan sudah di resolve. Yang terakhir ada termasuk insiden respon. Ada root cause analysis yang dihasilkan, kemudian recommendation dan mitigation, termasuk insiden dan respon report. Nah, dalam melakukan support MSSP, kita juga menerapkan SLA. Jadi ada SLA untuk mean time to detect, seberapa cepat kita mendetek suatu anomali atau ancaman, kemudian termasuk mean time to notify-nya. Ini istilahnya SLA yang akan kita sepakati dan kita jalankan, dan ini biasanya juga bila di customer sudah punya standar, kita terbuka untuk diskusi. Kita menggunakan SLA yang sudah berjalan di masing-masing perusahaan. Jadi ini gambarannya ada severity levelnya, ada critical, high, dan low. Nah, kira-kira apa sih benefit dari menggunakan layanan MSSP? Yang pasti, yang pertama cost efisiensi ya. Jadi salah satunya tadi yang diberikan ilustrasi, Bapak Ibu bisa beralih dari yang CAPEX model ke OPEX model. Itu sangat membantu perusahaan melakukan efisiensi, karena kita ketahui investasi perangkat-perangkat SIM, kemudian monitoring system, termasuk people dan mungkin tempatnya itu bukan sesuatu yang kecil, sehingga dengan layanan MSSP ini sesuatu yang kita bisa prediksi dan scalable. Kemudian ini salah satunya adalah cost saving dari Security Operation Center Facility bila Bapak Ibu menggunakan off-premise MSSP-nya. Kita sudah punya SOC-nya di lantai 41 di APL Tower, lokasinya di Jakarta Barat. Kemudian secara knowledge dan expertise, kita menyediakan tim L1, L2, L3 yang expert di bidangnya, apakah di SOC, kemudian di threat hunting, vulnerability assessment, pen test, bahkan digital forensik. Kemudian dari sisi performance improvement, itu juga termasuk dari sisi tim IT yang ada di customer. Itu Bapak yang sebelumnya mungkin mengkhawatirkan bagaimana dari sisi layanannya, bagaimana security-nya, apakah sudah aman dan sebagainya, itu sudah tercover di dalam layanan MSSP, sehingga Bapak Ibu sebagai tim IT bisa fokus ke core industry yang Bapak support, apakah di perbankan, insurance, atau oil and gas, mining ya. Jadi untuk solusi security-nya, layanan security-nya, baik itu daily, kemudian monthly ataupun quarterly, itu disupport dari kami yang menyediakan layanan MSSP. Mungkin itu gambaran singkat dari saya untuk layanan MSSP yang saat ini berjalan di MII. Bila Bapak ada pertanyaan, mungkin saya persilahkan ya. Mungkin masih ada waktu ya, Mas Anto. Boleh, nanti kalau ada pertanyaan, kita tunggu 1 menit mungkin sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Sesi berikutnya lebih menarik ya Mas Anto ya. Mungkin kita lanjut aja ya, karena ini kayaknya sepertinya biar nge-line. Terima kasih Pak Nil atas presentasinya. Nanti mungkin bisa standby dulu. Nanti di akhir setelah sesi presentasi dari Pak Yohanes, nanti ada sesi question and answer ya.
Oke, Baik. untuk melangkah ke acara berikutnya, saya persilakan kepada Pak Yohanes untuk membawakan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas Yohanes. Oke, thank you waktunya Mas Santo. Sebentar saya share slide dulu ya. Oke. Slide saya kelihatan ya udah ya? Ya, udah kelihatan Mas. Oke. Jadi selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Yohanes, saya channel SI dari Palo Alto Network Indonesia. Jadi hari ini kita nyambung sama ceritanya dari Mas Neil ya mengenai MSSP. Kenapa sih kita butuh MSSP itu nanti apa hubungannya sama slide-nya saya nanti ini? Jadi slide-nya saya nanti lebih banyak ngomongin soal Zero Trust, konsep Zero Trust. Jadi nanti istilahnya teman-teman di sini, rekan-rekan di sini juga bisa tahu ya kalau kita mau nerapin Zero Trust itu ternyata nggak langsung apa ya bahasa Jawanya itu sakit istilahnya itu langsung jadi gitu ya, tapi itu ada prosesnya, ada journey-nya. Jadi nanti saya ceritain di situ. Jadi saya sekedar prolog aja. Jadi ini yang kita sama-sama tahu ya. Cuman kadang-kadang tuh kalau sudah kalau sudah terlalu sering didengerin, lama-lama tuh orang jadi kebal istilahnya tuh. Jadi kalau misalnya pertama-tama tuh pertama kali denger mungkin masih kaget atau mungkin masih agak takut gitu ya, atau mungkin atau agak khawatir gitu. Tapi kalau udah lama-lama didengerin, udah lama orang banyak omongin, lama-lama tuh jadi kebal. Jadi rasa awareness-nya itu kadang-kadang berkurang. Nah, ini saya mau ingatkan lagi bahwa sebenarnya kalau di dunia security itu masih tetap ada masalahnya, masih sama, dan ini justru kasusnya terus berkembang. Kayak COVID lah ya istilahnya ya. Jadi cyber security pandemic, kemudian data breach itu ada di mana saja ya. Cuman kadang-kadang tuh awareness kita karena terlalu sering dengar, lama-lama jadi agak tumpul gitu. Jadi kita ingatkan lagi bahwa hal-hal seperti ini masih ada, bahkan banyak. Phishing attack, identity theft, ransomware attack itu masih jadi case yang banyak dihadapi oleh company-company saat ini. Cuma kadang-kadang ya gitu, karena awareness-nya, karena terlalu sering didengerin, lama-lama awareness-nya berkurang, terus akhirnya lupa bahwa ada masalah-masalah ini. Gitu. Mungkin juga teman-teman juga udah sering dengar ya bahwa kita tuh ada digital transformation, application moving to the cloud, users are working from anywhere, dan ini tren ini nggak akan berkurang, tapi tren ini akan terus naik gitu loh. Ini juga teman-teman atau rekan-rekan di sini juga mesti aware bahwa namanya user work from anywhere itu tidak mungkin dihalangin, nggak mungkin. Karena seiring dengan berkembangnya teknologi itu pasti ya. Karena kan perkembangan teknologi udah pasti ngomong digital transformation. Ada digital transformation, ada perkembangan teknologi, pasti ada aplikasi yang moving to the cloud, udah pasti. Kita bisa lihat lah dari track record-nya dari istilahnya itu penggunaan aplikasi yang dulunya itu masih banyak kan di on-premise, cuman ada di closed network atau closed loop network, kemudian mulai pelan-pelan dibuka. Sesudah dibuka lama-lama pelan-pelan mulai dibuka ke publik. Sudah dibuka publik lama-lama moving ke cloud. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya untuk mendukung supaya pekerja itu bisa bekerja dari mana saja, bisa integrasi ke third party, ke distributor, ke partner dan lain sebagainya dalam usaha bisnis ya. Jadi memang ya memang begitu, kita nggak bisa hindarin. Cuman satu hal yang kita mesti benar-benar kasih awareness yang tinggi bahwa trust itu juga evolve. Trust itu angkanya itu bukan turun setiap tahun. Jadi meskipun kita sekarang punya banyak berbagai macam produk security, tetap aja namanya trust itu evolving. Jadi polisi sama maling, apakah setiap maling yang ditangkap itu akan mengurangi jumlah maling? Tidak, belum tentu. Karena maling itu pasti namanya maling mesti tetap ada, namanya penjahat mesti tetap ada. Meskipun ada polisinya, pasti tetap masih ada penjahatnya. Nggak mungkin begitu negara kita bikin polisi, terus penjahatnya hilang semua, nggak mungkin. Begitu juga dengan security. Meskipun banyak sekali saat ini banyak ya, kita punya berbagai macam vendor security, tetap aja namanya malicious threat, namanya malicious actor. Orang yang berusaha memanfaatkan IT untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kejahatan, itu akan terus naik. Angkanya nggak akan turun lah, akan terus naik lah. Nah, ini yang bahaya. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita lihat dari datanya ini,
Sebentar, saya highlight dulu ya. Dari data, nah ini data juga. Data yang dicuri itu juga setiap tahun itu juga naik terus. Jadi udah nilainya udah angkanya itu udah ratusan juta data yang dicuri. Jadi kadang-kadang kita nggak aware. Karena kan kadang kita daftar di web apa di macam-macam, kita tahu data pribadi di situ, terus data pribadinya bocor, bisa dipakai pihak lain, itu kan berbahaya. Kemudian ini juga ada berbagai macam bridge ya yang ada di Indonesia. Jadi even negara pun juga nggak secure kalau misalnya dia nggak ada perangkat security, nggak ada tim SOC-nya, kemudian nggak ada tim yang benar-benar fokus di security untuk maintain, untuk monitor, untuk analisis. Kalau misalnya dia nggak punya tim seperti itu, udah pasti pasti ada aja breach-nya. Seperti itu yang berbahaya. Kemudian juga kalau kita lihat dari trennya juga, data itu sekarang istilahnya itu everywhere ya. Karena kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang lah ya, mana ada sih orang kerja dari misalnya kerja dari handphone atau kerja dari iPad gitu misalnya ya, atau dari tablet gitu. Kalau sekarang itu udah umum sekali. Kalau kita lihat misalnya anggaplah ke kafe atau misalnya ke tempat kopi atau tempat publik, orang meeting di situ pakai tablet, dia tunjukin presentasi mungkin pakai handphone, dia sharing data via handphone, sharing presentasi via handphone, atau mungkin dia misalnya kirim email via handphone, via tablet, itu udah umum sekali. Kalau zamannya dulu masih zaman-zaman tahun 2000 gitu, orang mana ada sih kirim email dari handphone, nggak ada. Zamannya itu masih Nokia yang batangan gitu ya. Nggak ada. Tapi begitu istilahnya itu teknologi itu berkembang, data tuh sekarang ada di genggaman tangan kita. Kita kalau kirim email, atas data dari mana? Dari HP juga. Jadi bisa dibilang data is everywhere. Kemudian advanced threat juga terus berkembang banget. Ini kita nggak usah bahas lagi ya, tapi ini udah pasti lah, kita harus sama-sama aware masalah ini. Nah, yang problemnya di sini, security skill shortage ini, problemnya di sini. Kita sama-sama ngaku lah ya, rata-rata di Indonesia, orang itu dilatih di dunia IT ya, mahasiswa IT lah. Kalau nggak programming, bikin web, bikin aplikasi, kalau nggak programming, networking, paling cuma itu. Rata-rata cuma itu lah. Biasanya kan ada juga kelas-kelas yang networking ya. Tapi sangat sedikit sekali kampus yang nawarin benar-benar topiknya itu cyber security di IT ya. Nah, sekarang rata-rata resource-nya SDM-nya Indonesia itu, SDM-nya orang-orang Indonesia, bisa security dari mana? Ya, kalau dia masuk perusahaan, yang perusahaannya itu memang istilahnya itu kasih training, kasih enablement, kasih knowledge yang memang spesifik di IT. Misalnya ada CEH, kemudian mungkin ada berbagai macam, ada ethical hacker dan sebagainya. Itu tidak didapat di kampus. Dan itu hanya didapat di dunia kerja, di tempat kerja yang spesifik yang memang ngurusi IT security. Makanya bisa dibilang kita punya security skills ini shortage lah ya, karena ya apa ya, yang kita harapin kalau misalnya mahasiswa fresh graduate keluar gitu ya, kalau suruh bikin program mungkin bisa, suruh secure networking, suruh secure application belum tentu. Itu yang berbahaya. Terus kemudian apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini prolognya ya, sebelum kita bahas mengenai zero trust. Jadi ini gambaran aja supaya rekan-rekan di sini tuh tahu zero trust itu seperti apa. Kalau misalnya kita anggap ini presiden ya, ini konvoi presiden ya. Konsep zero trust itu seperti ini. Kita harus tahu siapa presidennya. Kalau nggak tahu siapa presidennya, gimana mau kita amanin presidennya ya? Terus kemudian kita harus tahu presidennya itu ada di mana. Ada di mobil ini kah? Ada mobil ini kah? Di ini kah? Atau di ini kah? Atau lagi jalan di depan juga di sini. Kalau misalnya kita nggak tahu presidennya siapa, kita nggak tahu presidennya lokasinya di mana, kita cara ngamanin presidennya di mana? Nggak ngerti kan. Kemudian
siapa yang harus punya akses kepada presiden. Kan nggak mungkin kita sembarang, misalnya presiden kita tahu, oke, presidennya misalnya Pak J gitu ya. Terus kemudian presidennya ada di mobil ini. Terus kemudian semua orang bebas akses ke presiden, bisa kasih salam, bisa masuk mobil, bisa keluar masuk mobil, bisa foto sama presiden. Itu nggak secure, karena bisa jadi ada orang-orang yang punya motivasi yang berbahaya. Jadi kita harus tahu siapa yang harusnya punya akses ke presiden, nggak semua orang. Kalau kita sudah tahu ya presidennya siapa, presidennya di mana, kemudian siapa yang bisa akses ke presiden, hal yang berikutnya kita lakukan adalah kita bangun perimeter. Kita bangun perimeter tujuannya apa? Supaya kita bisa protect surface-nya. Kita bikin perimeter di luar, oke, yang di luar, pokoknya kita bikin perimeter ya. Di batas ini orang-orang nggak boleh lewat. Kemudian kita bikin protect surface-nya. Dari ini kan kita bisa bilang ini surface kan ya. Ini kan areanya, area yang mesti di-secure. Kita harus protect surface-nya, kita taruh di sini orang-orang. Nah, orang-orang ini apa? Kita bikin namanya itu micro perimeter. Jadi di sini ada makro perimeter, di sini ada mikro perimeter. Kemudian setelah kita bikin mikro perimeter, kita melakukan kontrol. Supaya apa? Perimeter yang kita bikin ini nggak sembarang orang bisa akses. Kalau kita udah bikin perimeter di sini, kita bikin udah bikin makro di sini ya, bikin mikro perimeter di sini. Tapi kita nggak melakukan kontrol, kita nggak melakukan istilahnya itu secara spesifik siapa yang bisa akses ke dalam mikro perimeter ini ya sama aja. Kemudian setelah itu, setelah kita bikin makro perimeter, kita bikin mikro perimeter, kita bikin kontrolnya supaya nggak semua orang bisa akses. Hal yang dilakukan berikutnya adalah kita harus tetap monitoring. Supaya benar-benar itu yang di dalam itu secure. Udah ada yang di sini, udah ada yang melakukan kontrol, harus tetap secara continuously ya, kita melakukan monitoring. Apakah mikro perimeternya masih bagus apa enggak? Apakah kontrol yang dikasih ini sudah masih cukup atau kurang? Ini harus tetap dilakukan 100% monitoring. Nah ini kan benar-benar resource heavy resource lah, kita butuh heavy resource yang benar-benar ngerti secara SOC, cara kerjanya kalau dalam dunia security ya, cara kerjanya SOC seperti apa, kan harus benar-benar butuh orang profesional yang kerja di sini. Kan nggak mungkin kan ya, kita misalnya nggak paham presiden gitu ya, orangnya yang disuruh jaga ini misalnya mungkin cuman levelnya cuman hansip atau polisi biasa gitu, nggak mungkin kan ya. Even yang di makro perimeter pun juga pasti orang-orang terlatih gitu ya. Karena kalau yang di sini juga pasti orang-orang yang terlatih, jadi makanya ada pas pampres. Kalau nggak butuh orang terlatih, nggak butuh pas pampres, kan logikanya begitu kan ya. Tapi karena butuh orang terlatih, makanya harus ada pas pampres. Nah, konsep zero trust juga seperti itu. Kalau kita analogikan presidennya itu sebagai data, maka kita harus tahu datanya itu apa, datanya ditaruh di mana, kemudian setelah datanya apa, datanya ditaruh di mana, kita melakukan namanya di situ ada kita bangun makro perimeter, kita bangun di situ ada mikro perimeter, kemudian di situ kita melakukan kontrol, kita bikin policy security, dan berikutnya ada yang dilakukan adalah yang harus jangan sampai lupa adalah kita harus tetap monitoring. Meskipun kita sudah bikin perimeter, kita bikin polisi ya, harus selalu dimonitoring. Karena konsep zero trust itu ya, pokoknya kita nggak percaya siapapun gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bikin policy, yang lewat di policy itu pun, itu juga harus tetap dimonitoring. Jadi kalau seandainya ini misalnya dianggap data ya, yang akses ke data itu, meskipun kita udah kasih akses, harus juga tetap dimonitoring. Karena kan yang akses kan pasti orang, namanya orang itu nggak bisa ditebak. Bisa jadi hari ini baik, bisa jadi besok jahat. Makanya harus tetap selalu dimonitoring. Karena kalau kita anggapannya, kita maunya percaya ya orang ini baik lah, pokoknya kalau akses data nggak mau nyolong, nggak bisa. Di konsep zero trust di situ, kalau kita pakai konsep zero trust, modelnya kayak gitu nggak bisa. Apalagi di dunia security ya. Misalnya anggaplah ada di situ kita data itu ada misalnya ada hak cipta misalnya ya, terus kemudian mungkin itu ya mungkin ada desain khusus di situ yang kemudian mungkin orang kasih akses di situ, kita percaya udah akses aja apa gitu kan ya.
Tapi kalau tiba-tiba dia dibayar sama kompetitor, dia curi datanya, gimana? Datanya itu nggak bisa, harus tetap selalu dimonitoring. Jadi zero trust filosofinya adalah jangan pernah percaya apa yang terjadi sebelum bahkan sesudah. Sebelumnya itu kita udah nggak percaya. Begitu kita udah bikin kontrol dan sebagainya, tetap nggak percaya. Jadi orang itu meskipun kita udah kasih akses, tetap harus selalu dicurigain. Itu konsepnya zero trust. Oke ya. Jadi itu tadi konsepnya zero trust. Sekarang kita bahas gimana sih caranya kita implement zero trust. Misalnya kita punya company, kita punya environment, terus kemudian gimana caranya kita nerapin zero trust. Jadi ada 5 langkah. Jadi ini ada yang pertama tuh ada define your protect surface. Jadi kita mesti tahu dulu protect surface-nya yang mana. Kemudian kita map transaction flow-nya. Jadi kita harus tahu transaksi datanya itu lewatnya mana aja. Kemudian setelah itu kita bikin arsitekturnya. Jadi desainnya zero trust nanti seperti apa. Baru habis itu kita bikin policy-nya. Setelah policy-nya jadi harus tetap dimonitor dan tetap di-maintain. Karena bisa jadi orang-orangnya berubah, policy berubah, dan sebagainya ya. Itu harus tetap di-maintain. Oke. Di step 1, itu di define your protect surface. Itu kalau di sini tuh ada namanya tuh DAS atau Data Application Asset Service. Jadi ini kita harus tahu nih, datanya di mana, application apa yang dipakai, aset yang dipakai untuk akses itu apa aja, kemudian service yang berjalan itu apa. Ini kita harus tahu. Kalau ini misalnya contohnya di dunia, mungkin misalnya di medical record misalnya ya, di rumah sakit misalnya contohnya. Data itu apa? Data itu kan pasien info. Kalau misalnya mungkin di financial industry ya berarti bukan pasien info. Mungkin dari data-data pribadi ke orangnya punya utang berapa, punya kredit apa aja, ini data pribadi lah ya. Kemudian aplikasi yang dipakai apa? Kalau mungkin kalau di dunia kesehatan mungkin pakai ini Epic ini medical record system ya. Tapi kalau mungkin di dunia banking mungkin pakai m-banking atau mungkin pakai aplikasi banking yang lain. Kemudian asetnya, nah ini aset itu perangkat yang dipakai untuk akses ke arah data ini itu apa? Apakah pakai PC, apakah pakai laptop, apakah pakai smartphone, atau pakai tablet dan sebagainya. Kemudian service-nya yang dipakai ketika menjalankan aplikasi tersebut supaya aplikasinya berjalan supaya bisa akses ke data, service-nya dibutuhkannya integrasinya sama apa aja. Kalau mungkin di sini ada single sign-on, ada Active Directory, mungkin ada service-service yang lain, mungkin ada multi-factor authentication. Kita harus tahu semua dulu. Kita harus tahu dulu mana yang kita protect. Kemudian setelah kita tahu mana yang kita mesti protect, langkah berikutnya adalah kita harus tahu transaction flow-nya itu seperti apa. Nah ini yang kadang-kadang susah. Karena biasanya tuh kita mapping transaction flow itu kita itu cuman berdasarkan ya orang akses dari mana, terus habis itu setahunya kita ya. Jadi orang aksesnya biasanya dari mana sih, dari PC, dari laptop, kemudian dia aksesnya kemana, alurnya kemana. Problemnya adalah kalau kita nggak punya visibility lengkap di sini, kalau ada malicious actor di sini ya, itu bisa aja dia punya akses transaction flow-nya itu yang nggak normal. Misalnya contohnya ya. Kalau orang normal, misalnya dari staff gitu ya, akses ke aplikasi biasa via web, kemudian dia bisa pakai aplikasinya, dia hanya bisa baca database-nya untuk bisa masuk ke data ininya ya, data pelanggannya ya. Bisa jadi kalau malicious actor mungkin orangnya sama-sama staff nih, sama-sama orang yang kerja di perusahaan itu. Tapi begitu dia bisa masuk ke akses ke sini, transaction flow-nya berbeda. Dia nggak hanya baca, tapi dia ambil data dari database, kemudian dia masukin ke laptop, habis itu dia keluarin ke arah internet atau ke arah keluar lah ya, bukan ke network perusahaan. Nah, kita udah keluar, artinya dia nyolong data. Nah, ini yang biasanya kan kita nggak punya visibility-nya, apakah orang bisa akses ke data tersebut, itu dia itu benar-benar pakai data itu dengan integritas atau dia nyolong. Nah, ini bahaya. Karena kita nggak punya visibility rata-rata di sini. Kita anggapnya kalau orang punya akses itu, dia kerja di situ, kita percaya aja, bro lah, pasti orang ini baik-baik gitu. Tapi belum tentu kan. Kemudian setelah itu,
setelah kita tahu ya datanya yang mesti kita define protect surface-nya, kemudian kita map transaction flow-nya, habis itu kita bikin arsitektur dari si trust network-nya. Jadi kita bikin perimeter, kita bikin segmentasi, kemudian habis itu kita kira-kira tuh mau taruh perimeternya di mana aja. Terus kemudian aplikasi yang kita akses, kemudian pakai protokolnya itu apa, yang selain protokol itu mungkin kita bisa blokir atau gimana gitu. Kemudian kita bikin lagi micro segmentasinya seperti apa. Kita bikin desainnya dulu, grand design. Kita tahu mungkin bagian yang physical yang mana, yang VM mana, yang operating mana, yang cloud mana. Nah, kita harus tahu semua. Kemudian kita mapping flow-nya, kemudian kita bikin arsitekturnya. Kira-kira kalau mau akses yang resource di sini itu yang boleh akses siapa aja. Kalau mau misalnya akses ke sana, resource yang ada di cloud yang boleh akses siapa aja. Jadi kita harus bikin desainnya dulu sebelum nanti kita bikin policy. Setelah kita bikin grand desainnya, baru setelah itu kita bikin policy-nya. Jadi istilahnya tuh kita bikin policy itu bukan sembarang ya, bukan asal bikin policy. Wah, kayaknya kalau dari resource-nya A mau akses ke resource yang C itu nggak boleh. Udah kita bikin policy di situ. Terus tiba-tiba berubah bulan depannya, ternyata si B minta akses ke situ, udah kita tambahin lah policy-nya di situ. Oh, kalau B berarti boleh akses ke situ. Habis itu setelah si B selesai akses ke situ, kita lupa udah pernah bikin policy ke sana. Kita biarin aja ada policy-nya di situ, nggak di-delete policy-nya. Nah, ini udah kecenderungan manusia ya, kalau udah banyak dikerjain lama-lama lupa. Akhirnya policy yang kita bikin tuh akhirnya nggak konsisten. Bisa jadi day one-nya ya istilahnya itu, day one implementation masih rapi semua, udah sesuai dengan arsitektur. Begitu setelah day one, mungkin setelah sudah jalan setengah tahun, sudah jalan setahun, sudah jalan 2 tahun, policy-nya udah acak-adut lah, udah murat-marit lah, udah nggak sesuai grand design lagi, atau bahkan udah mungkin ada policy-policy yang di-delete. Wah, kalau ada policy begini bikin ribet lah, delete aja. Wah, habis itu delete, di situ lupa nggak di-apply lagi. Jadi udah nggak secure lagi policy-nya. Nanti yang disalahin perangkatnya, padahal ternyata policy-nya ini nggak sesuai. Nah, ini terjadi karena apa? Ya karena yang tadi ini. Yang step 5 nih biasanya kurang diperhatiin. Monitor and maintain your environment. Jadi kalau kita udah bikin, dewannya udah rapi, kita lupa bahwa ini perlu dimonitor dan harus di-maintain. Karena orang IT-nya terbatas, yang harus dikerjain banyak, tim SOC-nya nggak ada, akhirnya ya kita anggapannya begini. Makanya saya tadi bilang di awal-awal ya, kecenderungan kita tuh kalau udah biasa, lama-lama tuh nggak merasa gimana gitu. Kalau misalnya gini, gampangnya begini. Kita udah beli perangkat firewall ya, kita udah taruh. Kan dewan kan ya, masih rapi lah. Habis itu kita merasa aman. Udah diutak-atik dan segala macam, tetap merasa aman. Padahal belum tentu, nggak bisa begitu kan. Anggapannya kalau udah ada firewall, berarti saya secure. Belum tentu. Banyak sekali customer kita yang kita melakukan SLA ya, dan nama itu security long secure review ya, kayak tes kesehatan lah ya, kayak cek kesehatan, tapi di dunia security ya. Begitu kita tahu perangkat di situ udah ada firewall-nya pun masih banyak malware yang bobol, malware yang lolos. Nah, ini berbahaya. Oke, lanjut ya. Terus ada yang belum mute mic-nya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Oke lah, Ztana konsepnya itu berarti bagus ya. Kita harus protect, kita harus bikin perimeter, kita bikin arsitekturnya, kemudian kita harus monitoring. Wah, ini kayaknya ruwet lah ini kerjaan ruwet. Terus ini kayaknya susah lah ini. Kalau udah bikin kayak ini, wah susah lah. Ini yang mesti dinotis ya. Bahwa konsep Zero Trust itu bukan kayak implementasi apa misalnya. Misalnya beli PC baru, terus di setup, di install aplikasi, selesai, udah tinggal pakai gitu. Enggak. Kalau security modelnya nggak begitu. Security itu kalau kita mau nerapin Zero Trust itu adalah journey. Kalau namanya journey itu berarti bukan berarti sudah step 1 udah selesai, terus udah nggak ngapa-ngapain, nggak begitu. Pasti ada step-step selanjutnya.
Dan itu nggak akan berhenti, namanya journey ya. Namanya journey itu akan selalu ada, tapi goal-nya itu pasti tetap sama, yaitu kalau konsepnya itu zero trust. Ini kalau kita pakai konsep transformation level ya, jadi ini ada transformation level 1, level 2, level 3, ini adalah step-step dimana kalau misalnya kita mau melakukan gimana sih caranya kita membangun zero trust, itu nggak serta-merta langsung diimplement jadi selesai tinggal pakai, enggak begitu. Yang pertama adalah kita harus punya visibility terlebih dahulu. Ini udah pasti lah, sudah pasti, karena konsepnya security itu adalah visibility paling penting, karena kita nggak bisa secure apa yang kita nggak bisa lihat. Seperti yang tadi saya mention tadi misalnya ya, contohnya ya, kita punya data kemudian diakses sama karyawan, terus kita nggak tahu data ini kemanain aja, karena kita cuma percaya sama karyawannya, yang penting karyawan saya itu baik-baik, udah pasti data nggak mungkin hilang gitu kan ya. Terus tapi tahunya ternyata karyawannya itu dia datanya itu dilempar keluar, dilempar ke internet, disebar ke orang lain, nah itu kan berbahaya. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita nggak punya visibility, jadi yang pertama kita harus punya visibility-nya terlebih dahulu. Nah, visibility ini biasanya memang harus didukung sama tools-tools yang memang bisa membantu kita supaya bisa punya visibility. Kalau kita nggak punya tools-nya, ya gimana kita mau cek visibility-nya seperti apa kan ya. Kayak misalnya contohnya begini lah, misalnya di bandara gitu ya, misalnya di bandara. Begitu mau masuk gate, itu kan tidak boleh membawa senjata tajam kan ya. Kemudian kita punya tas, itu juga di sana tidak boleh ada cairan kalau misalnya perjalanan ke luar negeri, atau senjata berbahaya, atau misalnya bahan-bahan logam atau bahan-bahan berbahaya yang ada di tasnya kita lah. Kalau misalnya petugasnya nggak punya tools, ngeceknya cuma manual, dibuka tasnya, dicek satu-satu barangnya dikeluarin gitu ya. Mau selesainya kapan? Terus juga bisa sedetail apa dia ngecek. Tapi kan beda, kalau di bandara dia punya toolsnya. Dia punya perangkat yang bisa scan di tas itu ada apa aja. Kemudian kita juga ngelewatin gate, yang gate-nya juga bisa dicek kalau misalnya ada benda logam di tubuh kita. Pasti ada toolsnya. Makanya di visibility ini juga sama, di security itu pasti ada toolsnya untuk kita bisa ngecek tools visibility. Nah, kemudian setelah kita punya toolsnya untuk kita bisa ngecek visibility, yang berikutnya kita langsung di level 2-nya adalah kita melakukan kontrol. Jadi melakukan kontrol itu ya kita bikin policy-nya, kemudian kita blok aplikasi-aplikasi yang mungkin harusnya itu tidak lewat di network-nya kita blokir, kemudian kita bikin network segmentation, kita taruh policy security di situ, URL filtering, sandbox, dan sebagainya. Kemudian mungkin kalau misalnya traffic-nya, kalau udah pasti lah, traffic-nya kebanyakan itu menggunakan port 443 atau misalnya HTTPS traffic, udah pasti kita melakukan decryption. Setelah kita melakukan kontrol, kemudian kita melakukan enforcement. Nah, ini masalahnya di sini. Biasanya visibility, control, sama enforcement itu customer itu hanya bisa enforce kalau user itu ada di dalam network kantor. Gambarnya gini, misalnya contohnya begini. Misalnya karyawan kantornya itu kerja dari kantor ya, itu udah pasti kita bisa melakukan enforcement. Setuju ya? Kalau misalnya saya kerja di kantor, saya kan harus ngikutin policy security-nya kantor. Betul kan ya? Tapi kalau misalnya karyawan tersebut kerja di luar kantor, atau dia kerja dari rumah kah, kerja dari tempat publik kah, atau kerja dari misalnya tempatnya customer, tempatnya klien, partner, distributor, dan sebagainya, apakah policy punya security di kantor sama di luar kantor masih sama? Nah, ini kebanyakan enggak. Begitu di kantor dia secure, di luar kantor dia liar dia. Karena policy security-nya cepat semua. Kalau misalnya di kantor, misalnya dia enggak boleh menggunakan aplikasi torrent, gitu misalnya contohnya ya. Terus misalnya dia nggak boleh menggunakan aplikasi VPN yang third party, karena biasanya itu yang VPN gratis-gratis itu banyak malware-nya. Terus kemudian misalnya dia nggak boleh pakai aplikasi misalnya yang berhubungan dengan Tor, atau misalnya aplikasi yang berhubungan dengan
mungkin Bitcoin mining dan sebagainya, nggak boleh dipakai itu. Begitu keluar kantor, aplikasinya dipakai bisa apa aja. Mungkin dia pakai VPN yang pakai via web lah, dia mungkin pakai mungkin ke website-website yang mungkin adult, atau misalnya website-website yang mungkin ternyata dia malicious kah, atau website yang mengandung phishing kah. Dia download file-file yang aneh-aneh, yang ternyata filenya itu misalnya download film tapi filmnya ada malware-nya, atau dia download misalnya musik misalnya tapi ada malware-nya, kita nggak bisa kontrol lagi karena dia ada di luar kantor. Jadi security-nya itu nggak konsisten di dalam kantor sama di luar kantor, security-nya nggak konsisten. Padahal yang dia pakai itu adalah laptop kantor, which is itu aset kantor. Yang dia akses itu adalah juga akses kantor, jadi which is itu juga aset kantor juga. Tapi ugal-ugalan yang pakai di luar, security-nya nggak konsisten. Nah ini yang biasanya tuh ini yang sering missing. Ininya udah bisa, sininya missing. Nah yang lebih susah lagi adalah gimana caranya kita bisa integrate semuanya ini, deployment-nya. Kita bisa integrasikan, kita bikin zero trust arsitekturnya itu ke semua perimeternya kita, which is itu mungkin dia ada di private cloud, ada di public cloud, ada di mobile user, ada di SAS, ada di endpoint. Itu gimana caranya kita enforcement seperti itu. Nah ini memang pekerjaan seperti ini, makanya saya bilang itu bukan pekerjaan yang begitu kita beli, implement, jadi selesai tinggal, itu enggak. Ini merupakan journey, makanya butuh orang-orang yang memang punya capability di dalam seperti ini, yang bisa kasih reporting, yang bisa kasih saran, yang bisa kasih notifikasi kalau misalnya, policy ini ternyata kurang efektif atau kurang efisien. Bapak bikin policy ini ya, policy ini nggak secure, harusnya seperti ini, yang bisa kasih advice. Karena kan kalau misalnya nggak ada orang-orang seperti itu, ya kita tahunya kita bikin policy, pokoknya ini pasti bener lah, pasti tetap secure. Karena kan nyatanya nggak seperti itu. Jadi people sama prosesnya itu tetap penting ya. Jadi bukan hanya cuman implement sekali jadi tinggal, enggak. Tetap harus ada prosesnya. Nah ini sekarang kita ngomongin sedikit ke produk lah ya. Jadi di Palo Alto tuh ada produk apa saja sih yang mendukung sama Zero Trust. Palo Alto Networks itu kalau tapi di Indonesia agak kurang populer sih ya. Dan namanya tuh Forrester Wave. Jadi ini untuk Zero Trust ecosystem provider ya. Jadi kita tuh leader di sana. Terus kemudian di Palo Alto tuh kita juga punya namanya tuh ada 3 pilar ya. Ada namanya Strata, Prisma, sama Cortex. Semua pilarnya kita itu, pilar teknologinya kita itu, semua produknya Palo Alto itu juga mendukung dengan konsep Zero Trust. Itu bisa, kita bisa nambah. Nah salah satunya itu ada di Strata. Nah yang saya mau bahas selain dari NJV-nya kita, kalau NJV kita kan mungkin rekan-rekan di sini mungkin udah sering dengar lah ya bahwa NJV Palo Alto itu udah 9 kali berturut-turut di posisi dunia Gartner, udah paling ujung kanan atas, paling secure. Nah itu udah paling sering dengar lah. Cuman ada satu yang menarik di sini yang saya mau bahas adalah untuk misalnya case-nya adalah untuk Prisma Access. Jadi Prisma Access itu salah satu solusinya Palo Alto untuk kita juga bisa nerapin konsistensi security. Nah tadi ini hubungannya sama Zero Trust tadi ya. Jadi kalau misalnya yang tadi misalnya orang-orang di dalam kantor sama di luar kantor misalnya security-nya policy-nya itu jadi nggak konsisten, di luar kantor dia ngikutin, di luar dia ugal-ugalan, maka kalau misalnya kita pakai Prisma Access, maka security-nya itu meskipun dia ada di kantor ataupun di luar kantor, security policy-nya itu tetap sama, tetap konsisten. Jadi user begitu dia keluar kantor, dia pakai misalnya pakai public hotspot, pakai koneksi di rumah, mungkin dia pakai mungkin internetnya mungkin pakai di tempat customer dan sebagainya, internet apapun lah dia nggak bisa ugal-ugalan karena policy-nya itu harus ngikutin policy security yang kita udah bikin. Nah ini kalau misalnya case-nya ini dibikin MSSP, maka MSSP provider-nya atau di dalam ini mungkin MII ya, maka dia bisa menyediakan resource yang ada yang untuk bisa manage security policy-nya supaya tetap konsisten baik itu di remote site maupun di remote user. Kemudian mungkin dikombin juga sama teknologi SIEM supaya kita bisa bikin correlation dan sebagainya ya.
maka dari sini MI juga bisa provide istilahnya saran juga. Kalau misalnya, ternyata kalau user di sini, kalau dia akses resource di sini itu butuh policy seperti ini. Kalau dia mau akses resource di cabang atau mungkin akses resource di data center, harusnya policy-nya seperti ini. Dan demikian juga dengan monitoring, karena setiap apapun yang user lakukan ini, yang ke arah internet, ke arah kantor cabang atau data center, ataupun kantor pusat, itu semuanya harus melewati Prisma Access. Jadi semuanya itu semua harus ditanam dulu di sini, baru bisa keluar ke arah tujuannya, baik itu ke arah internet, ke arah data center, ataupun ke arah kantor cabang. Ini harus lewat sini dulu. Jadi tim IT-nya itu akan tahu user ini meskipun dia ada di rumah, dia akses kemana aja, dia tetap orang IT juga tetap tahu. Jadi kalau misalnya dia di rumah, dia mau akses misalnya website yang malware, atau dia malicious website, atau misalnya phishing website, atau adult pornografi, tetap nggak bisa. Mau pakai internet apapun, selama dia terkoneksi ke internet dan dia mau akses ke arah internet, konten di internet, maka proses security-nya tetap sama. Jadi visibility-nya full. User ini mau di mana aja, tetap punya visibility-nya full. Kemudian juga kita juga bisa manage policy-nya juga. Jadi dimanapun dia berada, policy security-nya tetap konsisten. Ya, seperti itu. Kemudian kalau yang di sini ada namanya itu Prisma Cloud. Kalau ini lebih cenderung ke arah misalnya ada company-company yang dia itu pakai cloud provider, misalnya apakah dia pakai Azure, AWS, Google Cloud ataupun private cloud ya. Jadi kita tetap bisa maintain, misalnya vulnerability-nya itu di aplikasinya apa aja. Terus kemudian misalnya dia pakai misalnya kontainer ya, antara satu kontainer ke kontainer yang lain itu ngobrolnya seperti apa, kan di situ ada machine learning, ada artificial intelligence, dan itu kita bisa melakukan monitoring ya. Misalnya kalau misalnya ada anomali, misalnya seharusnya itu komunikasinya itu dari kontainer A ke kontainer B ke kontainer C, itu harus melewati B dulu, tapi kenapa misalnya dari A bisa langsung ke C, nah itu langsung bisa keluarin alert. Jadi kita punya visibility-nya juga bisa full. Kemudian kalau ini di Cortex, ini juga salah satu service yang juga ditawarin juga oleh MII juga, di mana kita bisa manage untuk endpoint security-nya kita. Cuman ini bukan cuma sekedar endpoint biasa ya, bukan sekedar endpoint biasa. Ini jadi istilahnya ya kayak kita bisa replace antivirus gitu ya. Jadi tapi bukan hanya sekedar antivirus biasa, karena ini kan hubungannya nanti kan sama SOC team, sama Zero Trust. Contohnya seperti ini nih. Contoh case-nya seperti ini, contoh case-nya. Di mana ini cuma hanya Cortex XDR yang bisa. Misalnya contohnya begini. Ini kejadian nyata ya, ada di salah satu company di US, itu ada salah satu karyawan IT-nya yang resign. Ini umum lah ya, perusahaan dimanapun di dunia pasti sama lah. Nggak mungkin ada orang IT yang nggak pernah resign dari company-nya, itu nggak mungkin. Pasti kalau misalnya company punya orang IT, pasti ada aja resign. Nggak mungkin dia begitu masuk company A, sampai mati di company A tersebut, nggak mungkin. Pasti ada aja masa-masa dia resign. Jadi ini pasti perusahaan juga banyak ngalamin. Setelah dia resign, karena dia ada username-nya, Active Directory-nya ada di situ, password-nya dia ada di situ, dan dia orang IT, dia tahu detail network topologinya si company itu seperti apa. Dia tahu PC-nya tuh ada di mana, servernya ada di mana, IP-nya berapa, segmen yang dipakai berapa, dia hafal, karena dia kan orang lama di situ. Jadi di ceritanya ini, setelah dia resign, selama 4 tahun itu dia masih akses ke company tersebut, tapi company itu nggak pernah tahu bahwa dia itu masih akses. Bisa jadi dia pakai username sama password yang lain. Gitu kan ya. Dia nggak pernah, company itu nggak pernah tahu. Sampai ketika dia pasang Cortex XDR. Nah, yang dilakukan sama Cortex XDR itu apa sih selain dia untuk endpoint security ya. Dia tuh di situ juga ada namanya itu behavior analysis. Dari berbagai macam fitur yang dipakai, yang saya bahas di sini spesifik adalah untuk behavior analysis. Nanti mungkin next session lah ya kita bahas spesifik mengenai Cortex XDR. Tapi ini yang saya bahas di sini adalah behavior analysis. Jadi kan case-nya begini nih, orang tersebut masih punya akses kan ya, dia mantan orang IT, dia masih punya akses masuk pakai VPN, valid user dong ya, masuk ke salah satu workstation yang ada di company tersebut. Dia pakai,
Untuk apa? Untuk akses ke server zone. Nah, untuk akses ke server zone. Di konteks XDR-nya, itu keluar alert ada high connection rate. Nah, tapi kan belum jadi apa-apa nih, belum jadi cerita apa-apa. Belum ketahuan nih malicious apa enggak kan. Tapi sudah ada alert. Setelah itu ada alert lagi dari kenapa? Karena dia pakai workstation-nya ini untuk akses ke developer zone. Yang which is harusnya yang punya akses ke developer siapa? Orang developer. Nah, ini dia pakai sembarang PC untuk akses ke developer zone. Keluar di sini namanya tuh new administrative behavior. Ini behavior administrasinya nggak normal loh. Ini harusnya PC ini nggak boleh akses ke sini. Kenapa? Nggak akses ke sini, nggak ada nula ya, nggak ada urusannya ya. Kenapa tiba-tiba dia bisa ada akses ke sini developer zone? Setelah itu, selain dia akses ke server zone, akses ke developer zone, dia ternyata juga keluarin datanya. Ada di sini last upload. Nah, baru dari sini ada high connection rate, ada new administration behavior, ada last upload, itu dibikin correlation-nya secara otomatis. Langsung keluar insiden. Ini ada behavior yang nggak normal, yang dia tuh exfiltrate data. Barulah ketahuan bahwa ternyata ada yang pakai PC ini untuk melakukan tindakan pencurian data. Ya, kalau kita nggak punya tools-nya, kalau kita nggak punya tools seperti ini, gimana caranya kita tahu bahwa data itu dicolong? Kalau kita nggak punya tools-nya, ya kita nggak punya visibility-nya. Kalau kita nggak punya visibility-nya, gimana caranya kita mau secure? Gitu. Ini salah satu fitur dari konteks SDR yang dimana ini kita juga bisa support untuk penerapan Zero Trust. Jadi dari produk-produk Palo Alto, baik di sisi network, kemudian di endpoint, kemudian dari sisi SOC, kemudian sampai ke cloud, baik cloud workload itu ya, itu semuanya mendukung Zero Trust. Nah, cuman kan biasanya kan butuh orang yang ngerti produk-produk yang seperti ini, supaya bisa diimplement, bisa disesuaikan dengan konsep Zero Trust yang goal-nya si company mau capai. Kalau nggak ada orang-orang yang profesional di sini yang ngerti implementasinya seperti apa, yang ngerti taruh desainnya itu seperti apa, ya gimana caranya kita mau achieve goal-nya. Jadi ini kalau secara high levelnya ya, high levelnya adaptive security architecture, kalau misalnya kita mau nerapin Zero Trust ke seluruh parameternya kita, baik itu di levelnya di network, di branch office, remote office, kita taruh perangkat-perangkat di sini yang untuk mendukung Zero Trust, kemudian kita juga taruh di sini di endpoint-nya, karena ini nanti bisa dikonekin juga ke Prisma Access untuk kita bisa terapin konsistensi security. Kemudian di HQDC udah pastilah ya, mau bentuknya appliance atau VM kita juga bisa implement. Termasuk sampai cloud. Nah, nanti karena di sini kita ada Prisma Cloud untuk kita bisa implement Zero Trust di public cloud ataupun private cloud juga. Ini seperti itu. Dan di sini juga yang saya bilang tadi ada potensi SDR, which is itu kita bisa membantu tim SOC supaya di sini ada behavior monitoring, kemudian analytic investigation, kemudian di sini juga ada SOAR, tapi ini lebih ke arah konteks SOAR atau lebih ke biasanya nanti hubungannya sama SIEM lah, karena nanti dia bikin playbook, automation dan sebagainya. Nah, oke. Itu tadi ceritanya soal Zero Trust ya. Jadi ini penutupnya dari saya lah. Oke lah. Dari cerita seperti itu, Zero Trust, kemudian cara implementasinya seperti apa, step pertama yang kita mesti lakukan tuh sekarang apa? Oke lah, saya mau mulai nih. Saya mau company saya lebih secure, company saya itu istilahnya bisa dapat Zero Trust juga, istilahnya bisa implementasi Zero Trust di company saya. Yang mesti saya lakukan pertama sekali apa? Nah, kalau misalnya rekan-rekan di sini misalnya mungkin belum pernah punya NGRV-nya Palo Alto, kita bisa menjalankan namanya itu SLR atau Security Life Cycle Review. Nah, ini yang saya bilang tadi seperti cek kesehatan ya. Jadi kita taruh perangkatnya kita di situ, itu cuma untuk monitoring only. Kemudian trafficnya nanti di capture dari situ, kemudian dijadiin report. Nah, nanti reportnya itu seperti apa? Saya kasih contohnya ini sebentar.
Saya kasih contohnya ya, contoh reportnya. Itu seperti ini. Sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini lebih ke high level report ya, biasanya dipakai untuk ngajuin ke manajemen, supaya manajemennya juga aware. Jadi nggak sampai detail banget, tapi di sini udah banyak summary-nya lah. Jadi internet itu dipakai untuk apa aja, kemudian yang kira-kira beresiko aplikasinya dipakai apa aja. Terus kemudian misalnya ada SaaS application, sebentar saya turunkan SaaS application yang dipakai itu apa aja. Ini saya gedein sedikit ya, biar kelihatan. SaaS application-nya apa aja. Terus kemudian kalau misalnya dia pakai ke internet, ada URL activity ya, URL activity-nya itu apa aja. Ini kita bisa lihat. Dia akses kemana aja, website yang paling dikunjungi itu apa, paling banyak dikunjungi itu apa. Terus kemudian di sini juga ada di Indonesia Security Analyst, kalau misalnya analisis misalnya PC atau laptop di situ tuh misalnya ada yang akses ke arah malicious content, atau misalnya dia akses ke arah DNS yang malicious, atau misalnya dia terinfeksi oleh CNC server, misalnya command control server, yang akhirnya PC-nya bisa dikenali dari orang luar, ini juga akan kelihatan. Kemudian kalau misalnya di sini ada threat, misalnya ada malware, ada botnet, dan sebagainya, di sini juga akan kelihatan malware-nya itu apa aja. Jadi dari sini ya, kita bisa lihat, kita udah pasang perangkat security ini, masih secure apa enggak sih? Kita bikin ini aja. Dari situ kan kelihatan bahwa, ternyata kalau misalnya udah pasang, ternyata enggak secure banget, masih banyak yang lolos. Nah, itu pasti akan ketahuan di sini. Itu untuk yang mungkin belum pernah pakai NGV-nya Palo Alto, atau pakai NGV-nya Palo Alto tapi hanya di sebentar, atau hanya di posisinya itu di edge firewall aja, atau hanya internet facing firewall doang aja. Kan biasanya juga kalau misalnya mau secure, kita harus bikin namanya data center firewall, kita bikin internal segmentation firewall. Nah itu kalau misalnya mau request untuk SLR itu juga bisa. Ini kalau yang belum punya firewall-nya Palo Alto. Tapi saya bilang tadi kan ya, namanya Zero Trust, itu kan harus tetap di-maintain, tetap dimonitor ya kan ya. Nah kalau yang buat rekan-rekan yang udah punya NGV-nya Palo Alto, atau mungkin udah misalnya nanti udah plan beli Palo Alto gitu ya, terus gimana caranya kita mau tetap monitor bahwa policy yang kita bikin itu masih sesuai best practice apa enggak. Nah itu di Palo Alto ada tools-nya juga namanya best practice assessment juga. Nah itu tools-nya ini juga free ya, untuk customer-nya Palo Alto ya. Jadi dari situ kita bisa upload config-nya kita, kemudian dari situ akan keluar report-nya. Policy yang kita bikin itu masih sesuai best practice apa enggak? Policy mana yang harusnya enggak boleh ada di situ? Policy mana yang kurang, yang belum dibikin? Akan dikeluarin rekomendasi seperti itu. Jadi kita punya firewall, itu kita bisa optimalkan penggunaannya. Bukan hanya cuma sekedar pakai tinggal enggak, karena dulu tuh dulu tuh berapa tahun lalu ya, sekitar masih enggak lah, 6-7 tahun lalu lah, itu bahasanya firewall itu masih begini, pasang dan forget it gitu. Jadi begitu install, pasang, forget it, jalan sendiri. Itu itu kalau sekarang udah nggak bisa begitu lah, pasang, forget it, bubar udah, security-nya hancur lebur lah. Sekarang nggak bisa begitu, pasang, forget it itu udah bahasanya udah nggak valid lagi. Begitu kita pasang, kita harus tetap monitor, kita harus tetap maintain, kita harus make sure bahwa itu masih sesuai dengan best practice. Makanya kalau di NGV-nya Palo Alto ada toolsnya namanya best practice assessment. Jadi kita bisa tahu, misalnya udah 6 bulan dipakai, setahun dipakai, masih sesuai best practice apa enggak, tapi tetap butuh orang-orangnya yang bisa baca report ini kan ya. Setelah bisa baca, dia kasih rekomendasi. Nah ini butuh orang-orangnya. Makanya kita kerjasama juga sama MWI sebagai salah satu MSSP, supaya bisa kasih masukan juga, bisa kasih report, dan mungkin bisa melakukan managed service, supaya kita, kalau tanda kutip ya, kita masih mau melakukan, saya beli, terus forget it. Nah forget it-nya itu sebenarnya bukan di forget, tapi dikasih ke MWI sebagai MSSP partner, supaya kita bisa fokus ke kerjaan kita, security-nya benar-benar di-maintain sama si timnya MSSP provider.
Kemudian kalau ini Expedition itu dipakai untuk kita migrasi ya dari firewall yang lama ke firewall yang baru, itu kita pakai Expedition. Kemudian kalau PPA ini lebih ke arah kayak interview ya. Jadi kita mau desain apakah desainnya yang kita bikin di security-nya di security design yang kita pakai di company kita itu apakah udah sesuai desain, udah sesuai best practice atau belum, nanti lebih ke arah di sini. Tapi ini jangan dipakai. Biasanya pakai yang paling sering dipakai adalah SLR sama PPA. Penutupnya, jadi trust is a dangerous vulnerability that is exploited by malicious actors. Jadi namanya orang, kalau kita kasih trust, itu sebenarnya jadi vulnerability. Kalau misalnya dia tiba-tiba berubah, mungkin dia baik-baik, sekarang jadi malicious actor. Baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kalau konsepnya di Zero Trust di IT lebih strict ya, kita nggak bisa percaya orang lah. Gitu. Ini di situ. Sekian dari saya. Thank you. Saya kembalikan ke Mas Anto. Oke, thank you Mas Yohanes untuk pemaparannya. Nah ini kebetulan kita masuk ke sesi question and answer. Nah kebetulan di chat sudah ada satu pertanyaan dari Pak Irfan ya. Nanti tadi juga dibalas sama Mas Naim juga ya. Tapi ini mungkin lebih dari related ke Palo Alto-nya, mungkin bisa dibalas. Saya bacakan dulu ya Mas ya. Jadi terkait MSSP, apakah mendukung hybrid security infrastructure? Harus mendukung lah ya. Mendukung, bisa di private ataupun di public ataupun hybrid kita bisa. Ya, dapatkah menggunakan teknologi yang sudah ada atau dari MSSP akan menyarankan kita untuk menerapkan teknologi yang baru jika dibutuhkan? Oh, kalau itu pasti butuh assessment dulu lah ya dari timnya MSSP-nya MII ya. Kita butuh assessment, dari situ baru bisa keluar advice kan ya. Kalau nggak ada assessment ya susah ya kita mau advice ya. Iya, betul. Kemudian terkait yang untuk yang cara mengetahui layanan ini berfungsi tadi sudah dibalas sama Mas Naim, jadi kita akan kirim report ya Pak, jadi nanti bisa diketahui kalau ada terkait untuk vulnerability-nya ya. Oke Mas, ada satu lagi terkait Zero Trust, bagaimana platform security generasi berikutnya yang berkontribusi terhadap GDPR Mas? Oh, GDPR ya. GDPR ini memang terus terang di Indonesia juga masih belum banyak yang aware, padahal itu penting banget juga. Makanya benar-benar konsep Zero Trust ini penting. Apalagi kalau misalnya company-nya rekan-rekan di sini berhubungan dengan customer yang tinggalnya di Eropa misalnya. Karena mereka harus comply namanya GDPR. Nah, problemnya adalah kalau kita nggak punya tools-nya untuk kita bisa ngecek apakah misalnya kita punya infrastruktur misalnya di public cloud, misalnya kita taruh misalnya di Azure, AWS, dan sebagainya, masih comply apa enggak nih sama GDPR. Kalau kita nggak punya tools-nya, ya gimana kita bisa tahu ini comply apa enggak. Nah, di Palo Alto kita punya tools-nya sih. Untuk misalnya anggaplah ada compliance yang harus diikuti, misalnya ada PCI DSS, ada HIPAA, ada GDPR. Nah, kita punya tools-nya untuk kita bisa ngecek apakah infrastruktur yang kita punya itu masih comply apa enggak. Jadi visibility tetap nomor satu sih. Itu kita ada tools-nya untuk kita ngecek seperti itu. Ya, ini juga kayaknya sudah dibantu jawab juga oleh Mas Gatot ya. Jadi tadi beberapa pertanyaan dari Pak Irfan sudah dibalas juga. Nah, yang terakhir untuk terkait fitur security tambahan dari Palo Alto, saya rasa cukup banyak tadi ada jelasannya Mas ya. Jadi ada dari Strata, Prisma maupun Cortex ya. Jadi cukup komplit dari sisi on-prem, cloud maupun dari sisi endpoint solution ya untuk security-nya ya. Oke, baik. Mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan dari Pak Irfan. Mungkin kita buka lagi kalau ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan bisa open mic-nya atau bisa lewat chat-nya. Nah, sembari menunggu pertanyaannya, jangan lupa Bapak Ibu seperti biasa diisi untuk feedback form-nya, karena nanti terkait untuk door prize kita akan cek kalau belum ada feedback formnya nanti bisa dianulir, sayang ya. Jadi mohon Bapak Ibu diisi feedback formnya. Kalau biasa Gojek biasanya jangan lupa bintang 5 ya. Jadi untuk masukan juga buat kita
untuk pengembangan dari sisi kedepannya untuk webinar MII. Baik, mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, justru kita sekarang balik sesi yang bertanya. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya aja. Jadi untuk sesi quiz ya. Sebelumnya nanti mungkin akan dipandu oleh Susanti ya. Mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu Susanti mempersiapkan kuisnya, mungkin kalau dari Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut, karena ini waktunya memang kan cukup terbatas ya, terkait untuk penerapan Zero Trust maupun MSSP, nanti feel free aja Pak, kontak kita, baik itu melalui AM-nya atau melalui saya juga boleh. Nanti kita akan coba arrange private session dengan perusahaan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mungkin di situ sesinya bisa lebih deep dan lebih panjang ya, karena ini mengingat keterbatasan waktu juga, gitu ya. Baik, untuk sesi berikutnya, kuis saya persilahkan kepada Susanti untuk memandu kuisnya. Oke, baik. Sebagai informasi, ya ini tambahan aja untuk nanti kita akan ambil juara 1, 2, dan 3 ya. Jadi kuisnya ini sebenarnya cukup gampang, harusnya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang menang ya. Silakan Susanti. Oke. Tunggu. Untuk Bapak Ibu, untuk kuisnya bisa langsung diklik aja https://quizzes.com/pro yang terdapat di kolom chat. Sudah saya berikan linknya. Di situ ada beberapa persyaratan. Mungkin ini saya share screen terlebih dahulu. Sorry. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Ya, udah, San. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuisnya, ada persyaratannya Bapak Ibu. Yang pertama juga peserta harus menggunakan format yang tepat, yaitu nama, strip, nama perusahaan. Yang kedua, peserta dilarang menggunakan 2 akun berbeda. Apabila diketahui melakukan kecurangan, maka akan didiskualifikasi. Yang ketiga, peserta dilarang mengulang kuis. Keempat, peserta perlu mengisi feedback form untuk memudahkan tim melakukan verifikasi apabila peserta menang dalam kuis hari ini. Yang kelima, waktu pengerjaan kuis itu 3 menit dan diharapkan peserta mengerjakan dengan sportif. Yang keempat, untuk hadirin mohon bantuannya untuk mengisi feedback form, karena apabila Bapak Ibu mengisi feedback form, akan mendapatkan Certificate of Attendee pada webinar hari ini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum sesuai dengan formatnya, bisa saya remove dan join kembali sesuai formatnya yang tertera, yaitu nama, strip, nama perusahaannya. Gitu ya. Oke. Mungkin yang saya remove boleh di-join kembali Pak dengan sesuai formatnya. Nama, strip, nama perusahaan. Gitu. Karena sayang banget kalau tidak sesuai dengan formatnya, maka akan kami diskualifikasi dan diberikan ke pemenang di bawahnya. Seperti itu. Sayang banget ya. Iya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk menyesuaikan format nama yang digunakan, yaitu nama strip company-nya ya. Jadi sayang banget nanti kalau sampai menang kuis, tapi akhirnya harus diberikan ke yang bawahnya ya. Betul. Oh yes, masih 27, mungkin kita tunggu ya. San, Iya, mungkin sudah sampai 27 peserta. Kita tunggu dulu mungkin sampai ini untuk audiensnya sebentar. Cukup banyak, mungkin sekitar 40 atau 50. Kita mulai kuisnya. Mungkin ini yang tidak sesuai formatnya boleh diulang kembali. Ya, sebagian besar sudah sesuai formatnya ya. Jadi yang
Yes. belum sesuai, mohon disesuaikan. Kita tunggu mungkin sekitar 1 menit lagi untuk disesuaikan dengan format quiz yang kita punya ya. Betul. Kita tunggu 1 menit lagi, di 11:31 kita mulai untuk kuisnya. Ya. Nanti Mungkin after quiz. Bapak Edi Saputra boleh diulang kembali, Bapak? Ya. Iya, sebagian besar kayaknya sih udah ini ya. 30 detik lagi. Mungkin yang belum. Oke, mungkin sudah waktunya. Sudah 11:31, mungkin kita mulai kuisnya dari sekarang. Kita start 5, 4, 3, 2, 1. Silakan mengerjakan Bapak Ibu untuk kuis hari ini. Selamat mengerjakan. Gampang sih harusnya kuisnya ini. Bagi rekan-rekan MII nanti kalau juara akan kita turunin ya. Jadi ini nanti kasih kesempatan untuk customer yang juara. Thank you. Oke, di posisi pertama ada Bapak Andri dari MSI. Sembari mengisi kuis, nanti saya informasikan kembali untuk door prize hari ini adalah Smart Band dari Xiaomi. Nanti akan kita pilih satu peserta yang mendapatkan door prize hari ini. Untuk door prize nanti akan kami kirimkan ke alamat. Jadi nanti mungkin bagi para pemenang kuis maupun pemenang door prize, mohon nanti di kolom chat mencantumkan alamat untuk pengiriman hadiahnya ya. So, untuk kuis sendiri nanti hadiahnya adalah ada berupa air humidifier dari Westcon Solution. Nanti kita akan kirimkan untuk 3 pemenang pertama. Di posisi pertama ada Bapak. Iya, masih ada waktu. Oke, share screen saya masih terlihat, Bapak? Masih saya. Tapi sepertinya terhenti ya ini. Apa memang sudah? Oke, mungkin bisa aku share lagi kalau terhenti. Sekarang. Boleh. Oke, apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Masih yang 3 teratas. Jadi ada, ini belum di end ya? Oh sudah ya. Ya, baik. Selamat kepada para
pemenang kuis, yaitu yang pertama, juara pertama Pak Kurnia dari Sinergi Bersama ya. Iya, Sinergi Bersama, kemudian ada Pak Rito dari BSI, dan ketiga, sorry San tadi, Pak Bornal Gutom dari Ciputra ya. Mohon kepada ketiga pemenang untuk menuliskan alamat pengiriman Pak, untuk pengiriman hadiahnya. Nanti dari Westcon Solution akan kirim langsung hadiahnya ke tempat Bapak sekalian ya. Selamat sekali lagi kepada ketiga pemenang. Bagi yang belum beruntung, mudah-mudahan nanti beruntung di door prize. Nanti rekapnya akan kita kirim dan kita akan hubungi juga pada 3 pemenang dan juga pemenang door prize ya. Oke San, thank you untuk kuisnya. Saya akan lanjut ke sesi berikutnya, tapi sebelum kita mulai untuk door prize yang ditunggu-tunggu, mungkin ada sedikit promo yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Westcon kepada Dennis. Kami persilakan tempat dan waktunya. Oke, thank you Pak Sumanto. Sebentar ya, saya share dulu. Oke, bisa lihat semuanya? Ya, bisa kelihatan. Sip, oke. Thank you nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari pihak customer-nya MII yang sudah join event ini. Perkenalkan, kalau dari saya, dengan saya Dennis, saya perwakilan dari Westcon Solution sebagai distributornya Palo Alto di Indonesia. Nah, ini kalau sesi saya ini saya mau bahas seputar promo seperti yang tadi udah di info oleh Pak Sumanto. Jadi tadi udah lihat ya overview-nya seputar produk Palo Alto yang dibawakan oleh Pak Yohanes. Nah, kita bisa lihat memang Palo Alto ini sebagai pionirnya next gen firewall lah ya. Di yang pertama itu dengan teknologi yang mumpuni, banyak fiturnya, itu yang membuat Palo Alto ini 9 tahun berturut-turut sebagai top leadernya untuk kategori enterprise firewall. Nah, pertanyaannya begini, biasanya nih concernnya dari pihak teman-teman customer nih, wah dengan teknologi yang mumpuni seperti itu, harganya berapa ini ya kan produknya. Nah, itu kan biasanya yang mungkin menjadi concern lah ya, misalnya dari segi teknis, teknologi udah oke nih, tapi concernnya mungkin di harga. Oke, di sini makanya pihak Palo Alto juga punya program yang tujuannya tuh memang untuk membantu para teman-teman customer nih, biar mungkin bisa membantu lah dari segi harga. Nah, di sini aku mau perkenalin program terbaru dan yang bisa dibilang program teragresifnya dari Palo Alto lah sejauh ini. Ini namanya Power Up program. Nah, Power Up program dengan tagline Supercharge Your Network Security. Nah, saya next. Oh bukan, oke. Jadi Palo Alto punya beberapa nih yang saya mau tampilkan di sini. Ada 3 power. Yang pertama tadi Power Up, yang kedua ada JPAC Express Bundle. Nah, yang ketiga ada JPAC Refresh Bundle. Nah, ini saya langsung aja lanjut ke penjelasannya. Nah, Power Up program ini apa? Yang seperti yang saya bilang tadi, Power Up ini program teragresifnya Palo Alto sejauh ini. Nah, jadi mungkin memang kalau biasanya Palo Alto Palo Alto kan sebagai leader, dia punya beberapa kompetitor juga ya yang di leader Gartner bersama dia. Nah, memang untuk kita compete lah istilahnya dengan produk lain. Nah, kita bantu dengan program Power Up ini. Nah, ini saya bisa mau jelaskan sekilas. Power Up program ini berlaku untuk seri Palo Alto yang branches type dan sampai SMB type. Jadi Palo Alto Networks yang versi hardware-nya itu yang terkecil ini PA220, lalu naik ke seri PA800.
ada terdiri dari 2, PA820 dan PA850. Nah, power up ini berlaku ke 3 tipe ini. Berlaku untuk subscription 1 dan 3 tahun. Lalu juga berlaku juga misalnya bapak-bapak cuma perlu license pre-prevention atau enggak license-nya 3, itu berlaku promo ini. Nah, ini promo apa sih sebenarnya? Ini bisa kita bilang ini special pack lah, special pack pricing. Sorry, bentar. Sorry, saya share ulang. Oke. Ini bisa dibilang ini special pricing dari Palo Alto. Nah, bisa dibilang nanti harga hardware dan harga subscription-nya itu mendapatkan deep discount. Deep discount-nya lebih dari biasanya. Nah, untuk harga pricing-nya nanti bisa dikonsultasikan dengan teman-teman dari MII, dengan Pak Sumanto dan kawan-kawan. Nah, untuk promo ini nanti. Oke, lalu yang kedua saya mau maju ke Express Bundle. Nah, promo Express Bundle ini kalau yang ini berlaku untuk seri yang SMB sampai ke mid series. Jadi PA 800 ke PA 3000. Nah, promo ini apa? Nah, promo ini tuh lebih ke seperti promo buy one get one gitu ya. Jadi yang berlaku ke subscription-nya. Jadi misalkan nih beli 2 license itu gratis 1 license. Jadi hitungannya dapat 3 license seharga 2 doang gitu. Lalu bayar 3 license dapatnya 5 license. Lalu berlaku kelanjutannya lagi, beli 4 license dapatnya 6. Jadi free 2 seperti itu. Nah, kalau yang ini lebih fleksibel, ini bisa berlaku untuk single unit dan HA, lalu berlaku juga untuk opsi 1, 3, dan sampai 5 tahun. Sama, ini nanti bisa dikonsultasikan dengan teman-teman dari MI dan bisa juga ke kita. Nah, lalu yang refresh promo yang ketiga, ini tuh promo yang terakhir. Lalu jadi seperti ini, misal ini tujuannya untuk teman-teman customer yang mungkin sudah pengguna Palo Alto. Nah, tapi mungkin yang sudah seri lama gitu. Jadi seri yang mungkin sudah end of sales. Nah, ini kita punya promo refresh promo ini. Jadi misalnya untuk kita renew lah ya, renew hardware kita yang lama. Jadi contoh, misalnya kalau teman-teman customer punya tipe PA 5020, promo refresh ini berlaku untuk seri terbarunya PA 5220, 5050 ke 5250, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Refresh ini pastinya capability hardware-nya lebih baik, performance-nya meningkat, lalu fitur-fitur security kan pasti tiap tahunnya ada update kan. Nah, dengan memiliki hardware yang terbaru, pastinya semua fitur baru itu bisa lebih device-nya lebih capable. Seperti itu. Ya, itu sekilas dari saya, dari Westcon seputar promo. Saya kembalikan ke Pak Sumanto. Baik, Dan. Oke. Ya, terima kasih untuk promonya dari Westcon. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi puncak nih, jadi sementara Denny juga bisa dipersiapkan untuk door prize-nya. Saya ulangi lagi untuk tadi yang pemenang quiz, kalau memang itu bisa di email Pak ya, tadi di chatnya juga ada Julie Westcon yang untuk kita nanti follow up terkait pengiriman hadiahnya. Nah, sebelumnya jika ada yang ingin ditanyakan, monggo kita kasih waktu sembari mempersiapkan untuk door prize-nya. Atau mungkin nanti kalau belum terpikir
sekarang Bapak untuk pengen sesi lebih deep, nanti bisa feel free aja Pak, nanti kontak kami untuk kita arrange session terpisah ya. Baik, kalau nggak ada, kita pass dulu lagi ke Dennis, dan bisa dipersiapkan untuk door prize-nya. Seperti saya infokan sebelumnya, door prize hari ini adalah Mi Band ya, jadi nanti mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan, dan saya persilakan Dennis untuk dipandu untuk door prize-nya. Silakan. Oke, thank you. Ini yang ini saya yang bawa lagi sesi yang ini. Nah, ini sesi yang paling menarik ya, sesi door prize. Saya share lagi. Oke, bisa kelihatan screen saya? Ya, bisa Den. Iya. Oke, ini thank you banget nih untuk teman-teman dari pihak customer NII sudah join event kita. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi kita, seperti biasa ya, pengunjung acara kita ada door prize untuk teman-teman semua. Nah, saya preview dulu ya, hadiah door prize-nya itu Xiaomi Band. Xiaomi Band. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita punya alatnya ya, alat untuk undiannya, ada Wheel of Fortune. Nah, ini kita sudah input semua nama partisipan. Nanti kita tinggal klik, nanti bisa ketahuan pemenangnya. Nanti untuk pemenang mungkin bisa nyaut ya, untuk bisa bersuara ya, untuk kita confirm, oh ternyata memang join dan valid ini pemenangnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kalau nanti kita panggil nanti 5 kali tidak reply, nanti kita anggap gugur ya Pak. Nanti kita lanjut ke next-nya. Oke, Silakan Den. kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapakah dia pemenangnya yang beruntung hari ini? Wis, Pak Januar selamat. Rahmat dari asuransi Ya, Tri Pak Pakarta. Januar bisa open mic-nya untuk Pak Januar dari asuransi Tri Pakarta. Apakah ada? Pak Januar, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, gugur. Sayang banget ya. Gugur ya? Gugur. Ya? Lanjut deh. Oke. Sayang banget nih. Yang lain udah saya semangat ya, remove ya. waduh. Saya remove ya kalau kayak gitu. Ya. Oke, kita undi lagi. 1, 2, 3. Waduh, sayang banget tadi ya Pak Januar ya, melewatkan Xiaomi Band. Pak Rudi Rosadi Ya, dari Pak Rudi PT Rosadi, Lion bisa di open mic-nya Pak. Pak Rudi Rosadi. Oke, saya counting down ya Pak. 5, 4, 3, 2, 1, gugur. Wah, gugur lagi, sayang banget nih. Sayang banget ya. Pak Sumanto ya. Iya. Waduh. Oke, kita sayang banget ya. ini. Kita remove kalau gitu ya. Putar lagi deh, putar lagi. Ya. Yang ketiga ya. 1, 2, 3. Sayang banget ya. Kita boleh input nama juga nggak, Pak Sumanto? Oh, masalahnya itu kalau boleh kita input nama. Oke. Pak Ridho Pratama, Bang Besi, silakan Pak di open mic-nya. Pak Ridho Pratama, apakah masih ada di sini? Oke, saya counting down. 5, 4, 3, 2, 1, gugur. Pak Ridho hadir Pak, ngomong di grup, hadir. ngomong di chat. Oh, di chat ya. Pak Ridho bisa di open mic-nya Pak?
Saya pikir tadi, oh tidak ada mic. Waduh. Oh, tidak Oke, ada baik, mic. baik. Oke. Tapi Oke, baik. Karena sudah konfirmasi by chat juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti Pak Ridho mohon di itu ya, untuk alamat pengiriman bisa kalau nggak bersedia ditulis di chat, nanti bisa di email ke di situ di kolom chat ada Julie, nanti CC ke saya juga biar saya bisa follow up ya. Sekali lagi selamat buat Pak Ridho ya. Ya, thank you Dan. Thank you Pak Sumanto. Ya. Oke, ini saya close ya. Saya screenshot dulu sebagai bukti. Ya, Oke. Oke. Sip. Saya unshare. Oke, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya door prize berarti untuk sesi webinar kali ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya semuanya sudah join. Jika ada nanti ingin yang disampaikan atau terkait diskusi lebih lanjut, bisa feel free kontak kita ya. Saya terima kasih sebelumnya untuk Pak Neil, Mas Yohanes, dan juga Dennis dan Westcon Team atas supportnya acara hari ini. Juga dari Susanti, dari CX ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi webinar MI berikutnya. Dan mudah-mudahan selalu sehat dan stay safe everyone ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Thank you semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sumanto, Terima kasih. tim dari Palo Alto dan tim dari Westcon, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, selamat siang. Iya.